Hai sahabat Laleba, senang bisa kembali berbagi topik menarik di channel ini. Pernah nggak sih merasa bangga karena bisa mengerjakan banyak hal sekaligus? Yap, multitasking, tapi tunggu dulu. Ternyata ada fakta mengejutkan yang perlu kita ketahui. Setelah di video sebelumnya kita membahas bahwa multitasking sebenarnya adalah task switching, sekarang saya akan mengajak kalian melihat lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita saat multitasking? Siap-siaplah untuk terkejut, kita akan bahas tuntas dalam waktu 2 menit ke depan. Bayangkan ini, setiap kali kita berpindah fokus dari satu tugas ke tugas lain, tubuh kita memproduksi hormon bernama kortisol. Ya, hormon stres. Memang dalam jangka pendek, kortisol ini membantu kita tetap waspada. Tapi kalau berlebihan, wah bisa jadi bumerang. Teman-teman tahu nggak? Saat kita multitasking, sistem saraf simpatik kita aktif. Ini adalah sistem fight or flight yang biasanya aktif saat kita dalam bahaya. Nah, kalau sistem ini terus-menerus aktif, kita jadi lebih gampang cemas, susah tidur, dan capek terus-terusan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, penelitian dari University of Sussex menunjukkan sesuatu yang mencengangkan. Multitasking digital dalam jangka panjang bisa mengurangi kepadatan materi abu-abu di otak kita, terutama di bagian yang mengatur empati dan kontrol diri. Singkatnya, semakin sering multitasking, kita bisa jadi lebih emosional dan lebih sulit berempati dengan orang lain. Dan coba deh perhatikan, berapa kali kita chatting sambil ngobrol dengan teman di depan kita, atau scroll sosial media saat meeting. Ini yang disebut setengah hadir. Kita ada di sana secara fisik, tapi pikiran melayang kemana-mana. Akibatnya, koneksi emosional yang harusnya terjalin malah hilang. Jadi apa solusinya? Jawabannya sederhana. Monotasking. Fokus pada satu hal dalam satu waktu. Anggap aja otak kita seperti prosesor komputer. Kalau kebanyakan program jalan bersamaan, ya lemot dong. Beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan. Gunakan teknik Pomodoro. Fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Matikan notifikasi yang tidak penting. Dan yang paling penting, beri waktu otak kita untuk benar-benar menyelesaikan satu tugas sebelum pindah ke tugas lain. Ingat ya teman-teman, yang penting bukan seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa dalam kita fokus mengerjakannya. Multitasking mungkin terlihat keren, tapi bisa jadi dia adalah musuh tersembunyi produktivitas kita. Nah, mulai sekarang, yuk kita stop bangga jadi multitasker. Mari mulai melatih fokus sebagai kekuatan utama kita. Karena dengan fokus yang tepat, hasilnya pasti lebih maksimal. Gimana teman-teman? Pasti ada yang kaget dengan fakta-fakta ini kan? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang suka multitasking ya. Like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.